Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua. Baik, di sini jumpa lagi dengan kami dari kelompok 3 dengan saya sendiri Feby Febriola. Lalu ada dua rekan saya yaitu Juwita dan Rahmat Gunawan. Kami dari program studi Perbankan Syariah kelas C semester 4. Di sini kami akan menjelaskan mengenai uji asumsi klasik regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Adanya video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Statistik 2. Baik, langsung saja kita menuju ke pembahasan. Baik, di sini ada uji asumsi klasik regresi linear sederhana. Uji ini memiliki 4 asumsi. Yang pertama ada asumsi linearitas. Asumsi ini untuk melihat apakah hubungan parameter linear atau tidak. Seek deviation from linearity harus lebih besar 0,05. Lalu yang kedua ada asumsi normalitas. Asumsi normalitas untuk melihat apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dapat digunakan dengan uji histogram, normal pilot, chi-square, dan uji Kolmogorov-Smirnov. Lalu yang ketiga ada asumsi homoskedastisitas. Asumsi ini untuk melihat apakah terdapat kesamaan varians dari nilai residual. Uji homoskedastisitas menggunakan Ring-Sperman. Lalu yang keempat ada asumsi autokorelasi. Uji autokorelasi digunakan pada data runtun waktu. Tujuannya untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson. Lalu di sini ada asumsi normalitas, yaitu dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dasar pengambilan keputusan pertama, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05 pada residual berdistribusi normal. Lalu kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05 pada residual tidak berdistribusi normal. Lalu ada asumsi homoskedastisitas, yaitu menggunakan uji Ring-Sperman. Dasar pengambilan keputusannya pertama, jika nilai signifikansi lebih besar 0,05, maka residual memiliki varian yang sama, atau istilahnya homoskedastisitas. Lalu yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil 0,05, maka residual memiliki varian yang tidak sama, atau heteroskedastisitas. Saya Juwita, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya, yaitu bagian asumsi autokorelasi. Uji Burdin-Watson. Dasar pengambilan keputusannya ada 3. Yang pertama yaitu jika D atau Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 strip DL, maka terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D atau Durbin-Watson terletak antara DU dan 4 strip DU, maka tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D Durbin-Watson terletak antara DL dan DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Nah, dapat kita lihat di sini ada tabel Burdin-Watson. Nah, kita lihat di sini banyak sekali datanya. Nah, di sini ada K atau jumlah variabel bebas dan N adalah banyaknya data. Untuk ke slide selanjutnya, di sini kita semua dapat melihat ada contoh soal dan data dari contoh soal tersebut. Nah, contoh soalnya yaitu diamati contoh acak 10 perusahaan yang memproduksi laptop dari bulan Januari sampai Oktober tahun 2015. Kemudian dicatat pengeluaran iklan dalam miliar dan profit dalam miliar. Ingin diketahui apakah ada pengaruh antara biaya iklan dengan profit perusahaan tersebut. Nah, dapat kita lihat dari contoh soal itu
di sebelahnya ada data. Nah, dari situ kita dapat memudahkan membaca dari contoh soalnya. Nah, di data ini ada bulan, iklan, dan profit. Bulannya dari Januari sampai Oktober. Dan iklannya teman-teman bisa melihat berapa saja angka-angkanya, dan profitnya begitu juga. Baik, di sini sudah ada data yang kita masukkan ke dalam aplikasi SPSS. Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu namanya di sini. Di sini ada nilai iklan, kita ubah menjadi X. Lalu untuk profitnya Y. Di sini pas saja numerik, lalu desimal sini kita ubah menjadi 0, lalu label di sini kita ubah menjadi iklan. Lalu di bawahnya profit. Baik, dapat kita lihat pada data view di sini sudah berubah nilainya. Lalu langsung saja pertama-tama kita menentukan uji asumsi klasik dengan uji linearitas. Untuk step pertama, kita klik analyze, lalu compare means, lalu klik means. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan iklan ke dalam dependent. Mohon maaf, profit kita masukkan ke dalam dependent, lalu iklan pada independent. Lalu kita klik option, klik test for linearity, lalu continue, klik OK. Nah, ini berupa hasil dari uji linearitas. Dapat kita lihat pada tabel ANOVA-nya. Di sini sig-nya 0,445, lalu 0,144 dan 0,881. Lalu kita masukkan ke dalam hasil ke dalam sini. Dapat kita tentukan hipotesisnya, H0 tidak terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Lalu H1 terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Lalu kita bisa lihat kriteria pengujiannya. H0 ditolak jika nilai sig deviation from linearity lebih besar daripada 0,05. Di sini dapat kita lihat bahwa sig pada tabel ANOVA di sini 0,081. Artinya dapat kita putuskan bahwa berdasarkan output nilai sig lebih besar 0,05 atau 0,081 lebih besar daripada 0,05, maka H0 ditolak, yang artinya adalah terdapat hubungan linear peubah iklan dengan peubah profit. Lalu selanjutnya kita tentukan uji normalitas. Caranya kita klik analyze, regression, lalu klik linear. Lalu langkah keduanya kita masukkan profit ke dalam tabel dependent, lalu iklan pada kolom independent. Lalu kita klik save. Lalu selanjutnya kita klik unstandardized. Lalu jika sudah, kita klik continue, klik OK. Sebelumnya kita lihat pada di sini sudah ada nilai res 1. Di sini berubah. Lalu selanjutnya kita lihat di sini
kita klik lagi, analyze, lalu klik non parametric test, lalu klik legacy dialog, lalu klik one sample KS. Selanjutnya kita masukkan unstandardized ke dalam test variable list. Checklist normal, lalu klik OK. Lalu kita dapatkan hasil outputnya one sample Kolmogorov Smirnov test. Lalu kita copy paste ke sini. Dapat kita lihat di sini bahwa nilai unstandardized residualnya 0,200. Dapat kita lihat dasar pengambilan keputusannya, jika nilai sig lebih besar 0,05 maka residual berdistribusi normal. Dapat kita lihat berdasarkan output terlihat bahwa nilai sig lebih besar 0,05, artinya 0,20 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Lalu selanjutnya kita menguji homokedastisitas. Langsung kita kembali ke aplikasi SPSS. Kita klik analyze lagi, lalu klik correlate, lalu kita klik abbreviate, lalu kita klik kita masukkan iklan ke dalam variabel, lalu unstandard masuk juga ke dalam variabel, lalu kita klik experiment, lalu kita klik OK. Dapat kita lihat di sini hasil dari uji homoskedastisitas. Lalu kita copy paste ke dalam sini. Dapat kita lihat hasilnya bahwa nilai unstandard pada sig to tailored sebesar 0,841. Dapat kita lihat pada layar bahwa dasar pengambilan keputusannya, jika nilai sig lebih besar 0,05, maka residual memiliki varians yang sama, atau dapat dikatakan homoskedastisitas. Berdasarkan output terlihat bahwa nilai sig lebih besar 0,05 atau 0,841 lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual memiliki varians yang sama. Lalu selanjutnya kita uji autokorelasi. Langsung saja kembali ke aplikasi SPSS. Sini kita klik analyze, lalu kita klik regression, lalu kita klik linear. Nah, selanjutnya kita masukkan, di sini sudah terdapat masuk profit masuk dalam kolom dependen dan iklan masuk ke dalam kolom independen. Lalu selanjutnya kita klik statistik. Lalu di sini kita klik estimate, modified, lalu klik di sini residualnya Durbin-Watson. Lalu langsung klik continue dan OK. Dapat kita lihat di sini hasil model summary-nya. Dapat kita masukkan atau kita output ke dalam PPT. Dapat kita lihat hasilnya seperti ini, bahwa kriteria pengujiannya terdapat 3. Pertama, jika D lebih kecil daripada DL atau D lebih besar daripada 4 dikurang DL, maka terdapat autokorelasi. Lalu di sini jika
DU lebih kecil daripada D lebih kecil daripada 4 dikurang DU, maka tidak ada autokorelasi. Baik, selanjutnya di sini ada kriteria pengujian ketiga, yaitu jika DL lebih kecil daripada D lebih kecil daripada DU, maka tidak menghasilkan kesimpulan pasti. Dapat kita perhatikan sama-sama, di sini terdapat tabel Durbin-Watson atau disingkat DW, di mana alfa sama dengan 5%. K di sini sama dengan jumlah variabel bebas. Lalu N di sini sama dengan banyaknya data. Dapat kita lihat atau sebelumnya bahwa kita memiliki 10 data dengan jumlah variabel bebas yaitu X sama dengan 1. Di sini nilainya DL di sini sama dengan 0,8791, sedangkan DU 1,3197. Lalu bisa kita tarik kesimpulan bahwa berdasarkan output terlihat bahwa nilai DU lebih kecil daripada nilai D lebih kecil daripada 4 dikurang DU. Lalu atau bisa kita sebutkan yaitu 1,3197 lebih kecil daripada 2,147 lebih kecil daripada 2,680. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada korelasi antara suatu periode T dengan periode sebelumnya. Lalu, jika terdapat autokorelasi atau tidak menghasilkan kesimpulan pasti, maka disarankan menggunakan uji lain seperti uji rantes, seperti itu. Baik, sekian penjelasan dari kami terhadap uji asumsi klasik regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Saya perwakilan dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.